Nah, akuntansi nirlaba berdasarkan PSAK 45. Apa yang dikembangkannya di sini PSAK 45 itu mengadopsi pada standar Financial Accounting Standard 117 berdasarkan internasional ya. Kemudian mengatur jenis-jenis laporan keuangan, ilustrasi masing-masing laporan. Jadi PSAK 45 ini nanti akan menjadi pedoman dalam pembuatan laporan dan pembuatan siklus akuntansi nirlaba. Nah, di sini selain akuntansi 45 juga, PSAK 45 ini juga harus ada persamaan yang terdapat dengan PSAK dan SAK. SAK itu apa? Standar akuntansi. Etap itu apa? Entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Kenapa demikian? Karena di dalam karakteristik standar organisasi nirlaba ada yang sifatnya akuntabilitas publik dengan signifikan, ada yang sifatnya juga akuntabilitas publik yang tidak signifikan. Apa bedanya? Akuntabilitas publik yang signifikan itu sifatnya organisasi sosial yang sudah sangat bersifat nasional atau yang sudah sangat apa istilahnya reputasinya sangat besar dan menggunakan dana yang besar biasanya seperti Yayasan Dompet Duafa kan gitu ya. Ada juga apalagi akun Baznas. Nah, itu kan akuntabilitas publiknya sangat signifikan sehingga perlu juga pelaksanaan tadi PSAK 45. Kalaupun yang tidak signifikan biasanya juga dengan SAK etap. Artinya dia entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, ini dapat terapkan apa saja PSAK dan SAK ini ya tadi untuk organisasi-organisasi yang penerapan akuntabilitas publiknya sangat signifikan. Contoh di sini adalah rumah sakit, universitas yang berbentuk BLUD, BLU atau BLU itu adalah Badan Layanan Umum ya. Nah, rumah sakit atau universitas ini kan sifatnya kenapa signifikan? Karena tadi biasanya Badan Layanan Umum sangat disoroti oleh masyarakat atau beberapa pihak ya tadi dalam hal pengoperasionalnya kan gitu ya. Nah, ini juga harus Anda pahami sehingga nanti pemilihan standar ini Anda juga harus mengacu pada karakteristik institusi atau organisasi yang Anda akan lakukan atau akan Anda buatkan laporan keuangannya ya. Kalau misalkan ini mah tidak terlalu signifikan nih publikasinya atau transparansi akuntabilitasnya, cukup aja dengan misalkan menggunakan SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Oh, kalau misalkan ini jelas nih sangat signifikan, berarti penggunaannya berdasarkan pada PSAK 45 ya, seperti itu. Nah, PSAK 45 organisasi nirlaba mengatur tentang pelaporan organisasi nirlaba, mengatur juga untuk pengakuan, penyajian dan pengumuman mengikuti standar yang lainnya. Artinya, pengakuan penyajian terhadap beberapa akun atau penyajian terhadap akun yang ada di aplikasi nirlaba ini juga sama mengikuti standar-standar lainnya seperti internasional public sector accounting standar juga sama ya, jadi mengacu pada konsep yang lainnya. Berbeda dengan standar akuntansi SAK etap ya. Kalau SAK etap itu biasanya ya cukup hanya untuk berlaku pada organisasi itu sendiri gitu kan. Tergantung dari karakteristik organisasi sendiri. Kemudian tujuannya PSAK 45 itu adalah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Kemudian laporan pada nirlaba dapat lebih mudah dipahami, kemudian memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Nah, Anda harus tahu bagaimana tujuan dari organisasi nirlaba ini. Semakin kredibel, semakin terpercaya organisasi nirlaba ini, maka organisasi nirlaba ini akan semakin kredibel. Sehingga kepercayaan publik ini juga akan mendorong terhadap peningkatan aktivitas dari organisasi nirlaba ini. Contoh misalkan, sekarang saya tanya pada Ersa, kalau Ersa seorang pengusaha, misalkan ya,
Kalau pengusahanya sudah miliuner, mau memberikan dana CSR ke organisasi nirlaba, kira-kira yang dipilih yang mana? Apakah organisasi misalkan yayasan mana atau organisasi yang mana kira-kira? Kan kalau misalkan dana yang akan besar juga, itu juga akan menjadi pertimbangan bagi organisasi, bagi company untuk memberikan dana hibahnya. Nah, kira-kira menurut Elsa, apakah mau ke Basnas, apakah mau ke mana? Nah, kira-kira pertimbangannya apa? Menurut Elsa, kira-kira kalau mau Elsa nih miliuner, mau nyumbang, coba pertimbangannya apa kira-kira? Gimana Pak? Kurang jelas. Di suaranya putus-putus. Putus-putus. Yang lain putus-putus nggak? Aku buruk sinyal Pak. Oh Udah 3 iya. hari. Kenapa tuh sinyalnya? Oke, jadi gini, secara umum pada yang lain juga, ketika Anda ingin menyumbang, kira-kira eh, organisasi yang akan Anda tuju itu kira-kira pertimbangan Anda apa? Tanggung jawabnya. Tanggung jawab, terus Sistem penyalurannya, Pak. sistem penyalurannya, terus apalagi kira-kira. Nah, dari perjawaban tersebut ya salah satu alasan bagi Anda atau bagi institusi yang akan menjawab ya sebenarnya satu tanggung jawab mungkin ya. Kedua, pertama ya mungkin yang paling utama dari organisasi atau company yang akan menyumbang adalah pertama adalah tadi tujuannya dulu apa, ini sosial untuk apa kan gitu ya, sehingga yang sesuai dengan ini apa, misalkan bahwa organisasi tadi ERSA ini ingin menyumbang terhadap bidang kesehatan, khususnya misalkan kepada misalkan peningkatan penyembuhan terhadap kanker. Oh, berarti kan ini yayasan kanker dong yang harus ditujukan gitu ya. Jadi tujuan dulu adalah tujuan dari pemberian bantuan. Nah, kredibilitas organisasi nilai ini juga akan tergantung dari tadi tanggung jawab, kemudian akuntabilitasnya, transparansinya dalam penyaluran, kemudian tanggung jawab pelaksana operasional dari organisasi itu. Semakin organisasi itu benar-benar melaksanakan sosialnya dengan baik, kemudian sudah terpercaya oleh orang banyak, maka semakin kredibel lah perusahaan organisasi ini maka akan semakin banyak, semakin dipercaya oleh beberapa donatur untuk bisa menjalankan tujuan-tujuan dari para donatur tersebut ya. Nah, jadi penyajian laporan akuntansi nilaba ini juga akan juga membantu terhadap peningkatan kredibilitas dari organisasi nilaba itu sendiri. Maka tadi PSEK 45 itu akan menjadi pedoman standar yang paling umum untuk dijadikan dasar bagaimana menyajikan akuntabilitasnya ya. Berikutnya, nah, perbedaan cara organisasi para sumber daya dan dapat itu akan berbeda ya dengan organisasi komersil. Artinya kalau organisasi komersil kan jelas sumber pendapatannya adalah mungkin dari pelayanan jasa atau juga pada penjualan barang kan gitu ya, atau produksi kan gitu ya. Nah, kalau kalau organisasi nilaba ini tidak, pendapatannya atau sumber dayanya itu ya tadi beberapa bersumber dari para donatur atau donasi itu sendiri ya, sumbangan ya. Kemudian organisasi nilaba memperoleh daya dari sumbangan anggota atau penyumbang daya yang tidak mengharapkan imbalan. Nah, ini juga sama. Penyumbangnya juga akan terbagi nanti, ada yang sifatnya terikat ataupun tidak terikat. Itu tadi mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan imbalan. Ada organisasi yang mempunyai kebutuhan modalnya dari utang, ada juga ya. Dan kebutuhan opsional dari pendapatan atas jasa yang bisa. Jadi apakah boleh organisasi nirlaba juga melakukan pinjaman? Ya boleh.
selama itu bisa dikembalikan dengan baik sesuai dengan aturan kan gitu. Boleh nggak misalkan masjid melakukan pinjaman, ya bisa saja kan gitu ya. Boleh nggak misalkan rumah sakit melakukan pinjaman, ya boleh, selama nanti bisa diakui oleh kreditur, bisa dipercaya oleh kreditur, dan juga bisa mempertanggungjawabkan atas pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjiannya kan gitu ya. Kemudian laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan, menyajikan terpisah aktiva terikat dan tidak terikat. Nah, nanti juga ada di sini istilahnya, kalau ada akuntansi komersil itu kan ada aktiva itu terbagi tiga ya. Ada current asset, fixed asset, dan intangible asset. Nah, di sini dalam nilaba ada yang namanya aktiva terikat dan aktiva non terikat ya. Kemudian pertanggungjawaban mengenai kemampuan manajer dalam mengenai kemampuannya mengolah sumber daya organisasi yang diterima dalam penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Nah, nanti semua dana yang diperolehnya disajikan dalam laporan aktivitas dan laporan arus kas itu sendiri. Ya. Nah, lingkup dari PS angka 45 adalah satu di sini laporan keuangan yang disajikan organisasi nilaba memenuhi karakteristik satu, sumber daya entitas nilaba berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Ya tadi tidak mengharapkan imbalan atau jasa, kan gitu ya. Intinya pure adalah menyumbang. Kemudian menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memumpuk laba. Nah, apakah organisasi nilaba tidak menghasilkan barang atau jasa? Bisa saja. Ya, misalkan yayasan korban perang misalkan ya, dia adalah membuat produk-produk misalkan kaki dan tangan palsu untuk para pelaku pejuang perang yang mungkin kena akibat cacat akibat peperangan. Nah, itu kan menghasilkan produk, boleh. Atau misalkan menghasilkan jasa ya, bisa kayak misalkan LBH, lembaga bantuan hukum, kan dia menghasilkan melayani jasa kan, jadi mendampingi para pelaku masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, itu kan jasa juga. Nah, tapi tidak untuk memupuk laba ya, artinya tujuannya tidak mencari laba, tapi dia sifatnya sosial. Entas nanti akhir dalam operasionalnya ada sisa lebihnya, itu tidak masalah, silahkan dipergunakan sisa lebihnya itu, kan? Tapi itu merupakan kelebihan dari operasional, tidak benar-benar menjadi dihasilkan dari laba dari tujuan dari memupuk laba itu sendiri. Nah, kemudian dalam organisasi nilaba tidak ada kepemilikan yang secara lazim pada entitas bisnis. Ya, kepemilikan dalam entitas nilaba tidak dapat dijual atau mencemar proses pemilikan sumber daya yang dilikuidasi saat dilikuidasi pembunuhan. Jadi tidak ada pemilik yang jelas, misalkan kayak pemilik Tesla di Indonesia ada yang namanya Robert Musk gitu kan. Nah, itu jelas kan ownernya, pemiliknya. Ya. Nah, itu Robert Musk. Kemudian Amazon, Jack Storm, kan gitu ya, jelas. Nah, misalkan Facebook, Zuckerberg, kan gitu ya, jelas pemiliknya. Nah, kalau di organisasi nilaba tidak ada sifatnya kepemilikan yang lazim. Misalkan yayasan ini milik si A, enggak. Itu yang sifatnya adalah kepengurusannya saja. Ya. Perusahaan ini, misalkan rumah sakit ini milik si B, enggak. Terkecuali kalau rumah sakit yang merupakan rumah sakit sektor swasta, seperti misalkan kalau di Sumedang ada yang namanya rumah sakit Pakuwon. Nah, itu bukan sektor swasta pure murni, tidak berbicara akuntansi nilaba di sana ya. Nah, itu jadi tidak ada kepemilikan yang lazim dalam entitas bisnis. Kemudian dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis sepanjang tidak bertanggung.
Boleh akuntansi ini juga dipakai untuk organisasi yang sifatnya pemerintahan, sepanjang tadi tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti rumah sakit RSUD itu kok boleh, badan layanan umum daerah. Ada standarnya, ada di pemerintah. PSAK 45 bisa selama tadi tidak juga berbenturan aturan itu sendiri. Ya. Terus lingkup-lingkupnya, kemudian tidak ada kepemilikan lazim, artinya kepemilikan nilaba tidak dapat dijual atau tidak dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak menghasilkan proses pembalikan identitas nilaba pada saat likuidasi atau pembubaran. Jadi pada saat pembubaran pun tidak lazim, oh ini milik saya, oh ini milik si A, nggak bisa. Itu yang sifatnya tadi entitas yang namanya nilaba itu tidak diperjualbelikan atau tidak dialih atau tidak tebus, ya. Nah, berbeda dengan organisasi yang sifatnya entitas bisnis, seperti kemarin apa yang dilakukan oleh BRI, ya. BRI kemarin di bulan Agustus September kemarin mengakuisisi Pegadaian dan pemodalan Madani, kalau nggak salah PNM Madani. Nah, kemarin itu jadi Pegadaian dan Pemadani itu sudah pure milik BRI, ya. Jadi Pegadaian itu sekarang sudah menjadi anak perusahaannya dari BRI, gitu kan. Nah, itu pure jelas. Itu entitas bisnis yang orientasinya adalah profit oriented. Nah, kepemilikan itu jelas, ya. Tapi berbeda dengan yang sifatnya nirlaba, tidak jelas seperti itu, ya. Walaupun mungkin pengelolaannya adalah di bawah kepengurusan dari yayasan atau kepengurusan dari badan layanan itu sendiri, ya. Nah, berbeda yang tadi kepemilikannya, ya. Jadi kalau misalkan Anda mau bekerja di BRI tidak mesti harus di banknya. Boleh itu di Pegadaian. Itu pegawai BRI juga karena perusahaan induknya adalah BRI sekarang, ya. Salah, ya. Kemudian dapat dikatakan lembaga pemerintahan tidak sama kalau tidak dibertentangan dengan undang-undang, ya. Jadi kalau di BLUD bisa, mungkin juga di puskesmas kalau ini juga bisa, ya. Yang sifatnya organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah, ya. Nah, penerapan PSAK 45 menyatakan informasi dasar tentu yang disediakan dalam laporan keuangan entitas nilaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SHK. Jadi ada saja mungkin, ya, dalam PSHK 45 ada yang tidak tercantum, maka gunakan SHK atau SHK etap, ya. Standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi etap ini adalah untuk entitas yang tidak akuntabilitas publiknya tidak signifikan. Nah, di sini beberapa hal nih yang menjadi hal-hal khusus dalam akuntansi nirlaba, ya. Nah, di sini ada yang namanya pembatasan permanen. Pembatasan permanen ini adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang bersumber dari sumber daya tersebut. Contohnya, misalkan Dadang nih nyumbang tanahnya diwakafkan. Nah, itu pembatasan permanen boleh, jangan sampai dijual belikan tanahnya. Tapi hasil dari tanah itu menghasilkan ya boleh digunakan oleh organisasi nirlaba tersebut. Tetapi itu misalkan Dadang itu bahwa ini khusus untuk pesantren misalkan. Nah, itu kan pembatasan permanen. Jadi tidak boleh diperjualbelikan tanahnya. Tapi kalau misalkan Dadang menyumbangkan nih, saya menyumbangkan tanah 1 hektar. Terserah mau digunain apa, terserah mau jadi mama. Ternyata organisasi nirlabanya perlu dana nih. Udah deh, dijual. Boleh kalau tidak ada pokok. Tapi biasanya juga ada perjanjian ya antara permanen dan tidak permanen tersebut, ya. Kemudian pembatasan temporer. Pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan sumber tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai keadaan terpenuhi. Ya, selain tadi berbeda dengan permanen. Kalau yang ini temporer,
ada waktunya. Pokoknya sampai 10 tahun atau 20 tahun jangan diperjualbelikan. Misalkan. Tapi kalau sudah, boleh. Gitu ya. Dan sumbangan terikat adalah sumber daya yang mempunyai dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Jadi misalkan si Pak nyumbang dana nih 1 miliar, tapi nyumbang dana 1 miliar teh khusus untuk misalkan menyekolahkan beasiswa anak-anak panti asuhan di sekolah negeri misalkan atau di universitas negeri. Nah, itu jelas nyumbang tapi mohon di istilahnya sumbangan ini diarahkan ke sini. Nah, itu yang sifatnya terikat. Tapi kalau misalkan tadi si Pak nyumbang terserah bagaimana penerimanya, ya itu tidak terikat. Nyumbang nih dana 1 miliar, boleh mau digunakan apapun oleh yayasan atau oleh panti-panti itu ya boleh, silahkan. Nah, nanti penyajiannya akan sangat berbeda. Mana yang sifatnya sumbangan terikat, mana yang sifatnya sumbangan yang tidak terikat. Kalau sumbangan terikat itu jelas nanti penggunaannya. Oh, ini terikat untuk apa? Oh, ini. Oh, berarti penggunaan khusus untuk itu saja. Ya, tidak boleh digunakan oleh atau untuk operasional yang lain. Kalau tidak terikat boleh, ya. Misalkan untuk operasional sehari-hari, untuk pembuatan apa gitu kan, itu boleh selama sumbang itu benar-benar tidak terikat. Nah, tujuan laporan keuangannya, satu, menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang. Nah, itu tadi kan, ketika organisasi nirlaba menyajikan informasi yang relevan, ya, kemudian kontinuitas secara periodik jelas, gitu kan, kemudian pertanggungjawaban jelas, itu juga akan meningkatkan juga kredibilitas dari para donatur kepada organisasi nirlaba itu sendiri, ya, termasuk juga kreditor dan pihak lainnya yang merupakan sumber daya bagi entitas nirlaba itu sendiri. Semakin kredibel, maka biasanya sumber dayanya akan semakin banyak diperoleh, gitu kan. Kemudian menyajikan informasi mengenai tadi jumlah sifat aktiva. Jadi jumlah, kan kalau anak komersil mah jumlah aktiva kan gitu ya jenisnya. Nah, kalau akuntansi nirlaba itu jumlah dan sifatnya. Kenapa? Karena tadi kan ada yang sifatnya terikat dan tidak terikat. Kan ada yang sifatnya temporer, juga ada yang sifatnya non temporer, ya. Kemudian kewajiban aktiva bersih organisasi. Mengatur transaksi, peristiwa, dan situasi yang hanya mengubah nilai pada sifat aktiva bersih itu sendiri. Jenis dan jumlah arus kas yang masuk keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Secara suatu organisasi mendapatkan pembajakan kas, memperoleh pinjaman, faktor lainnya. Dan usaha jasa suatu organisasi. Nah, apa aja laporan keuangan entitas dalam PSAK 45 ini yang diatur adalah satu, laporan posisi keuangan atau balance sheet atau neraca. Dua, laporan aktivitas untuk suatu periode laporan. Nah, apa bedanya dengan komersil? Yang satu mungkin sama ya, neraca juga. Yang dua adalah kalau komersil kan laporan profit and loss statement kan gitu ya, atau laporan rugi laba. Nah, sedangkan untuk laporan aktivitas ini adalah khusus untuk nirlaba ya. Dan laporan arus kas juga sama, dan catatannya sama. Mungkin ini yang menjadikan perbedaan ya. Jadi harus tahu ada seperti apa laporannya. Nah, tujuan laporan pengusikan apa saja tadi hampir sama dengan neraca kan. Cuma bedanya nanti dalam akunnya ada yang sifatnya aset terikat dan aset non terikat ya. Ada yang temporer, adapun non temporer ya. Untuk informasi laporan posisi keuangan sama ya, dari minimal kebersamaan di dalam pengelolaan dapat penyumbang perumbang anggota jaringan, kemampuan operasi memberikan jasa berkelanjutan, likuiditas, fasilitas keuangan, kemampuan juga memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan. Laporan keuangan mencakup keseluruhan dari menjadikan total aset, liability, dan aset neto. Nanti aset netonya diperoleh dari mana? Nah, kita lihat nanti ya.
Kemudian likuiditas untuk dalam aset apa? Dalam laporan posisi keuangan juga sama yang lainnya aset netonya. Nah, laporan keuangan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Tadi kan apakah ada aset pembatasan atau tidak? Ya tadi ada terikat secara permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat. Nah, nanti di sana kita lihat aset netonya. Informasi mengenai sifat jumlah pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menjadikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Nanti juga selain disajikan dalam laporan posisi keuangan juga nanti harus diinformasikan dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK-nya. Mana yang temporer, mana yang tidak temporer, apa temporernya, apa pembatasannya, permanen dan tidak permanen bagaimana, kan gitu ya. Lalu bagaimana perjanjiannya. Nah, yang kedua, laporan aktivitas. Apa tujuannya? Jadi, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya yang mengubah jumlah sifat aktiva bersih. Ya. Kemudian menghubungkan antara transaksi dengan peristiwa lain, lalu bagaimana sumber penggunaan sumber daya dalam pelaksanaannya berbagai program atau jasa. Kemudian informasi dalam laporan aktivitas dapat digabung dan pengembangan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Dapat membantu para penyumbang atau anggota organisasi kaitu untuk tadi mengevaluasi kinerja suatu periode, menilai upaya kemampuan. Jadi kan nanti juga ini dana yang saya itu benar-benar dipertanggungjawabkan baik, kemudian memberikan manfaat kepada penerima manfaatnya dengan baik. Nah, itu juga akan memberikan tadi informasi kepada para penyumbangnya, ya. Kemudian menilai pelaksanaan tanggung jawab dari para manajernya atau pengelola itu sendiri. Nah, laporan aktivitas, jumlah aktiva bersih secara keseluruhan, perubahan aktiva bersihnya, laporan aktivitas menunjukkan juga perubahan aktiva bersih tingkat terikat, permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode. Laporan aktiva menjanjikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diaturkan dari SAK lainnya atau SAK etap. Klasifikasinya. Nah, di sini laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset atau tidak terikat. Jadi prosesnya kan kalau di komersil udah pendapatan berapa, apakah dia pendapatan di sell, gitu kan, penjualan. Nah ini mah penambah aset neto. Jadi nanti kalau pendapatan itu bersihnya itu masuk ya emang sebagai capital ya nanti akhirnya kalau di entitas bisnis. Tapi kalau di sini mah ada menambah aset neto yang tidak terikat. Sedangkan beban adalah pengurang terhadap aset neto yang tidak terikat. Jadi beban itu kalau di komersil adalah pengurang laba, kalau di sini adalah pengurang aset neto tidak terikat. Nah, sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat permanen atau terikat permanen tergantung pada ada atau tidaknya pembatasan. Nah, tadi tergantung dari perjanjian penyumbang dulu dengan pengelolanya seperti apa, ya. Dan harus konsisten ya diungkapkan dalam sebagai kebijakan akuntansinya sama, gitu ya. Konsisten dalam penerapan kebijakannya. Dan aktivitas menyajikan keuntungan kerugian yang dilakukan investasi aset lain sebagai penambah penggunaan aset neto. Jadi bukan kelebihan atau kekurangan dari tadi aset neto yang tidak terikat. Ya. Nah, arus kas ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Kalau di sini saya rasa sama ya, arus kas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan aset kas itu sendiri, bagaimana pengeluarannya, penerimaannya, lalu bagaimana penggunaannya, ya. Kan seperti Anda ketahui arus kas itu terbagi menjadi 3 apa aja? Dini dalam komersil. Laporan operasi yang gitu, Pak. Ya. Satu adalah laporan operasional, aktivitas dari operasional utama. Kemudian yang kedua, laporan arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga adalah
laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, itu harus tahu aktivitas operasi apa saja itu yang berarti kan berkaitan dengan aktivitas operasi utama dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau di nirlaba itu tadi di sini arus kas dari penyumbang. Ini pendanaan ya. Jadi pendanaan arus kas dengan tambahan berikut ini 8 sampai PSAK 2. Sama ya. Jadi arus kasnya sama PSAK 02, tetapi tambahannya adalah ada aktivitas pendanaan dari penyumbang yang dibasasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari penyumbang penghasilan investasi yang kemudian dibatasi oleh perolehan, pembangunan dan penurunan aktivitas tetap atau peningkatan dana abadi, kemudian bunga dan dividen yang dibatasi penggunanya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas. Nah, ini sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Nah, di sini di dalam arus kasnya ini justru yang tadi ada yang sifatnya penerimaan non bangunan, non kas. Jadi ada yang digunakan juga kan kalau dari entitas bisnis mah arus kas itu jelas pure ya, hal-hal yang berkaitan dengan kas masuk dan kas keluar. Nah, tapi di entitas nirlaba ternyata ada juga yang sifatnya non kas, tetapi di sini adalah aktivitas pendanaan yang berupa sumbangan atau aktivitas investasi. Seperti tadi ya, tanah, bangunan, kendaraan. Berikutnya, nah ini contohnya bagaimana penyajian neracanya. Selalu ya bikin dua periode sebagai pembanding. Aset kas dan setara kas piutang sama investasi aset tetap jangka panjang. Nah, di sini liabilities juga sama, pendapatan muka sama utang jasa. Nah, dalam aset netonya, nah ini bedanya nih. Ya mungkin Anda perlu tahu bahwa kan kalau dalam komersial itu ada yang namanya ekuitas ya atau modal capital. Nah, kalau di sini nilaba itu ada aset neto tidak terikat yang berapa, terikat temporer yang berapa, terikat permanen yang berapa, jumlah aset netonya berapa, ya. Lalu jumlah ini liabilitas dan aset neto disatukan, harus balance dengan jumlah asetnya. Nah, ini perbedaannya. Jadi nanti Anda harus paham apa perbedaannya. Nah, di sini perbedaannya dalam laporan klasik keuangan itu adalah di sektor ekuitas dan aset neto. Kalau di ini akuntansi entitas bisnis itu kan ada ekuitas atau capital. Nah, kalau di sini sifatnya aset neto di mana terbagi menjadi 3. Ada yang sifatnya tidak terikat, ada yang sifatnya terikat temporer, ada sifatnya terikat permanen. Ya. Oke, sampai sini ada yang menanyakan dulu nggak? Ada yang menanyakan? Oke, masih belum ada. Kalau yang mau ada, Pak, mau bertanya. ya, silahkan. Pak, mau bertanya, misalkan suatu organisasi non-laba itu melakukan pembubaran atau likuidasi, kemudian meninggalkan aset hibah berupa tanah atau dana, itu bagaimana Pak nantinya? Iya, kan tadi kan tidak ada kepemilikan yang lazim ya. Jadi ya tadi pembubaran itu gimana perjanjiannya dengan yayasan atau pemberi sumbangan itu sendiri. Contoh misalkan, kalau misalkan dulu perjanjiannya dengan penyumbang itu selama ini aset digunakan oleh yayasan atau oleh panti, yaitu silahkan dipergunakan. Tetapi ketika misalkan itu bubar, maka bisa saja aset itu kembali kepada penyumbangnya, misalkan gitu ya.
Dan biasanya juga atas namanya juga tidak atas nama pribadi. Biasanya ya. Jadi tidak bisa atas nama Fahmi, tidak. Tapi biasa atas nama yayasannya, rumah sakitnya, atau apanya. Tapi kalau ketika bubar ya tadi, mungkin kepercayaan awal seperti apa? Karena pembatasan permanen, ada apakah tidak terikat atau tidak temporer, terlihat. Atau justru memang baik lagi kepada penyumbangnya, misalkan. Ya, bukan lantas jadi Fahmi, misalkan pengelola, lalu bubar, udah jadi warisannya Fahmi, nggak bisa, gitu ya. Nggak boleh. Makanya atas namanya juga atas nama institusinya atau organisasinya. Kayak misalkan yayasan kita nih, Yayasan Pendidikan 11 April. Aset-asetnya itu nggak ada yang sifatnya namanya berdasarkan seseorang. Tetapi semuanya adalah namanya Yayasan Pendidikan 11 April. Jadi ketika itu bubar ya itu nanti dilihat bahwa selama itu milik yayasan. Jadi tidak bersifat milik pribadi. Ya. Nah, itu. Oke, paham ya? Nanti juga kita lihat bagaimana kalau proses pembubaran itu sendiri ya. Oke, paham? Nah, sekarang kita lihat, nah ini yang bentuk A, laporan aktivitas ya. Jadi kalau dalam nirlaba dalam entitas bisnis, nanti kan ini laporan rugi laba ya. Tapi ini untuk entitas nirlaba adalah laporan aktivitasnya. Nah, di sini lihat perubahan aset neto tidak terikat, pendapatan penghasilan apa aja. Di sini pendapatan penghasilannya sumbangan. Nanti kan yang utamanya dari sumbangan ya. Nah, donasi ya. Lalu jasa yang diberikan apa? Misalkan jasa pelayanan apa, gitu kan? Lalu dapat kompensasi, misalkan pelayanan kesehatan, lalu dapat kompensasi, ya itu jasa pelayanan. Tapi sifatnya juga non komersil kan? Jadi ya tadi tidak ditarif misalkan. Kemudian penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan investasi lain-lainnya. Boleh nggak ada investasi? Boleh, yayasan aku boleh, memang boleh. Kan? Tapi sifatnya tadi hanya untuk menunjang kegiatan operasional utama gitu dari yayasan itu sendiri kan gitu, atau dari entitas nirlaba itu sendiri. Jumlah pendapatan penghasilan lainnya, lalu yang tidak terikat, nah tidak terikat berapa? Ya. Lalu aset neto yang berakhir pembatasannya, mana saja pemenuhan program pembatasan, pemenuhan pembatasan pemerahan peralatan, berakhirnya pembatasan waktu, ya. Ini jumlahnya berapa, jumlah pendapatan dan penghasilan dari sumbangan lainnya berapa, masukkan. Nah, itulah yang disebut dengan tadi pendapatan dan penghasilannya dari sebuah entitas nirlaba. Lalu bebannya itu apa aja? Misalkan pelaksanaan program A, program B, program C. Lalu manajemen dan umum adalah pengelolaannya. Lalu misalkan kan kalau dalam marketing ada yang disebutnya promosi. Nah, kalau ini adalah dalam rangka pencairan dana. Nah, kan ada beban operasionalnya ya. Masukkan ke sana berapa, lalu dijumlahkan, diselisihkan dengan pendapatannya, nanti apakah ada kenaikan jumlah aset neto atau tidak, yang sifatnya tidak terikat. Jadi bukan laba rugi, tetapi jumlah penurunan atau kenaikan aset neto akhirnya. Ya. Nah, ini untuk laporan aktivitas nirlaba, ya, entitas nirlaba bentuk A. Kalau bentuk B-nya ini ya, masih bentuk A, masih nama panjang. Di sini ada perubahan aset temporer, berapa sumbangan. Itu kan yang tadi kan ini baru yang sifatnya neto tidak terikat, ini yang temporer, ya, sama sampai akhir tahun berapa, awal tahun berapa, mau perubahannya. Nah, ini laporan aktivitas dari entitas nirlaba ya. Jadi berapa kenaikannya nanti kelihatan kenaikannya atau penurunan. Nanti dilihat dari sini.
aset neto awal tahunnya berapa, akhir tahunnya berapa, apakah ada perubahan atau tidak. Perubahan itu naik atau turun, itu tergantung dari di sini. Kalau ini kenaikan maka ada penambahan, ya. Kalau ini penurunan maka nanti ada pengurangan. Ya. Kalau untuk bentuk B-nya seperti ini. Nah, kalau bentuk A itu kayak report from ya, ke bawah. Kalau ntar B, untuk bentuk B dia ke samping. Ada terikat, temporer, terikat permanen, berapa jumlahnya. Ya. Nanti dimasukkan berapa selisihnya, berarti berapa akhir netonya, dijumlahkan totalnya di sini. Jadi nanti kelihatan mana yang tidak terikat, mana yang terikat temporer, mana yang terikat permanen. Nah ini ternyata terikat permanennya sebagai lebih besar. Yang tidak terikatnya segini, berarti kan jumlah keseluruhan ini. Ya. Nah ini untuk laporan berapa tadi yang sifatnya tidak terikat bentuk C. Ada lagi satu lagi. Sama aja itu, tapi ini sama report juga. Ya. Nah pemilihan ini tergantung dari ya tadi kesesuaian dan dari entitas nilai itu sendiri. Terserah Anda mau yang mana ya, yang kira-kira mudah dipahami, kemudian sesuai dengan aktivitas dari entitas nilai itu sendiri. Nah, arus kas ini aktivitas operasi, aktivitas investasi, pendanaan, aktivitas pendanaan lainnya, lalu kas netonya berapa, dan kas neto. Sini, ya. Rekonsiliasinya di sini. Ini metode langsung dan metode tidak langsung ya. Nanti Anda tinggal lihat seperti apa. Yang penting ketika Anda membuat laporan Anda paham oh mana yang masuk terikat dan tidak terikat, temporer yang tidak temporer. Ini metode tidak langsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bapak izin bertanya, Iya, silakan. apakah organisasi nirlaba mengeluarkan beban gaji untuk pengurusnya, Pak? Boleh. Nanti kan masuk dalam laporan aktivitas. Ada di sana adalah manajemen dan umum. Berarti kan dia boleh mengeluarkan beban operasional untuk tadi gaji atau pengelolanya. Ya. Tapi harus ngambil dari sektor-sektor yang tidak terikat gitu kan. Jadi jangan sampai gini, ada sumbangan 1 miliar khusus untuk beasiswa misalkan anak-anak panti asuhan yang melanjutkan pendidikan. Nah, jangan diambil itu mah. Karena sifatnya terikat. Nah, kalau misalkan tidak, nih ada sumbangan, silakan. Oleh penyumbang itu misalkan 1 miliar kasih. Karena tidak ada permintaan khusus dari penyumbangnya, ya boleh itu digunakan misalkan untuk operasional gaji atau operasional pengelola itu sendiri. Tapi bagusnya adalah beban operasional gaji itu dari hasil dari aktivitasnya, harusnya bagusnya mah gitu ya. Misalkan dia pelayanan dari ini dapat timbal jasa, nah itu dari hasil di sanalah untuk yang sifatnya jadi sifatnya yang tidak itu kan lebih bagus gitu kan. Kalau misalkan sumber penggajian, sumber beban operasionalnya bersumber dari jasa atau pendapatan yang dihasilkan oleh entitas nilai itu sendiri, gitu kan. Tidak berasal dari sumbangan.
Tapi tidak di apa tidak boleh dibolehkan asal tadi sumbangan tersebut merupakan tidak terikat. Ya, ya Siva. Ada lagi pertanyaan? Izin Apa Samsudin, monggo. Ada sok Samsudin. isu tentang pencabutan PSAK 45 ini apa sih Pak dampaknya untuk Maksudnya pencabutan? suaranya. PSAK 4 ini Pak itu kan dampaknya untuk Enggak, jadi PSAK perusahaan 45 yang memang ada berita di salah satu artikel bahwasannya PSAK 4 ini dicabut katanya. belum dicabut, tetap itu masih ada. Aduh, suaranya. Belum dicabut ya, masih ada PSAK 45 masih diberlakukan. Kalau saya lihat di PSAK-nya ya, di PSAK-nya sebentar.
Oke. Tadi pertanyaan Samsudin tentang isu pencabutan LPSK 45. Ya. Iya, ternyata di sini PSK 45 ini dicabut dan diganti ya. Diganti dengan SAK 13. Ya. Adapun dasar kenapa PSK 45 ini diganti, tapi perubahan nomenklatur saja. Jadi di sini penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba bersamaan dengan cabut PSK 45, nanti pelaporan keuangan entitas nilaba pengaturannya dalam ISAK 35 tersebut akan memberikan penyajian keuangan entitas. Jadi ketentuannya adalah beralih pada ISAK 35 ya. Tapi mulai berlakunya 1 Januari 2020 kemarin ya. Ya, jadi PSK 13 ini dicabut, berarti berlaku pada 1 Januari 2020 dan menggunakan ya, jadi digunakan dari PPSK 45 ini menggunakan ISAK ya. ISAK 35. Nah, jadi sekarang karena sekarang udah 2021, ternyata di sini PSK 45 dicabut diganti dengan ISAK 35 di mana penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba. Ya, di sini tapi dari segi peraturannya sama saja, penyajian juga sama, tapi hanya PSAK-nya tidak berlaku ke 45. Tapi langsung ke ISAK ya. Interpretasi standar akuntansi keuangan 35. Sebagian besar tidak ada perubahan di laporan keuangannya. Ada laporan posisi keuangan, kemudian laporan penghasilan komprehensif di sini. Jadi tidak lagi merupakan aktivitas, tapi penghasilan komprehensif dengan pembatasan dari pemberi. Kemudian perubahan aset tetap, aset neto, dan laporan arus kas. Ya. Oke, itu ya, jadi penjelasannya. Jadi Anda tinggal lihat dalam ISAK, kita lihat ya, coba kita ada nggak di websitenya mengenai ISAK. Oke, ini. Nah, ini dari ISAK-nya. Ini penyajian laporan
keuangan interpretasi standar akuntansi ya ISAK 35 ya. Jadi sekarang pedomannya ke sini ISAK 35. Nah, kita coba ada yang naik. Nah, ini entitas laporan proses keuangannya sama, ada aset lancar, aset total, liabilities, aset neto ya. Sama juga di sini tidak lagi berbicara ekuitas tetapi aset neto ya. Nah, ini sama yang laporan proses keuangannya. Coba di sini tidak lagi laporan aktivitas tetapi laporan penghasilan komprehensif. Nah, ini untuk format A-nya sumbangan jasa layanan prestasi sama tadi, hanya namanya sekarang adalah laporan penghasilan komprehensif ya. Nah, gunakan di sini ada surplus dan defisit ya untuk pendapatan dan bebannya ya. Beban ya, surplus defisit berapa, lalu pembatasan dari pemberi sumber daya berapa. Ini yang tidak terikat tanpa pembatasan, ini yang ada pembatasannya. Kemudian ini, nah nanti total penghasilan komprehensifnya berapa. Ya. Kemudian yang format B sama juga ada tadi yang sifat. Nah, cuma di sini dipisahkannya ke pinggir ya. Kalau tadi di sini yang A, format A itu pemisahannya bawah atas bawah, kalau di sini sama ya, ke pinggir. Dengan pembatasan, dengan tanpa pembatasan, dengan pembatasan ya. Nah, ini setiap tahunnya ya, kelihatan. Lalu di sini berapa total penghasilan komprehensifnya. Nah, di sini ada juga yang namanya laporan perubahan aset netonya, sekarang dipisahin ya. Aset perubahan netonya. Di sini berapa? Tadi kan saldo awal dari sini. Saldo akhirnya berapa? Penghasilan komprehensif lainnya berapa? Ini seperti ya tadi perubahan ekuitas ya. Tapi namanya berbeda. Nah, di sini arus kasnya ada metode langsung. Ya, yang ini sama tadi aktivitas investasi, operasional, investasi, pendanaan. Lalu di sini kas dan setara kas periode sama berapa, kenaikan dan penurunannya berapa. Lalu ini untuk metode tidak langsung. Sini operasional apresiasitas, rekonsiliasi surplus defisit, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Lalu di sini sama kenaikan dan penurunan kas neto ya, atau setara kas, nanti berapa awal dan berapa akhir. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan menguraikan kebijakan tentang pengungkapan ya. Pengungkapan terhadap ya, pengungkapan yang diwajibkan menyebabkan catatan B wajib disajikan, catatan C, D, E, dan E menyajikan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas presentasi non-laba. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, monggo.
Pertanyaan nggak? Ya benar, jadi sekarang PSAK 45 sudah dicabut, tapi kemarin ya 1 Januari 2020 ya, ternyata diganti dengan ISAK 235. Ya. Nah ini ada ISAK 35-nya ini. Tinggal Anda baca aja ya. Oke, ada yang mau tanyakan silakan. Ya, silakan. Saya Pak izin bertanya, Monggo. apakah bisa organisasi nirlaba dijadikan sebagai tempat untuk penggelapan dana? Misal seseorang menggelapkan dana dengan siasat menyumbang ke organisasi nirlaba. Tuh. Kemudian jika ketahuan, apakah organisasi nirlaba tersebut ikut terkena hukuman? Jikalau organisasi nirlaba itu tidak tahu apa-apa. Oke, Nita. Kayaknya pengalaman Nita ya. Enggak ya. Untuk konsep organisasi nirlaba itu sendiri tidak terlepas dari selama bahwa prosesnya itu tidak berkaitan dengan organisasi nirlaba atau entita nirlaba, ya tidak akan, gitu kan. Kecuali kalau ada proses hukum, ya, ada proses hukum lalu salah satu aliran proses hukum mengarah pada organisasi nirlaba, nah, gitu kan, ya itu organisasi nirlabanya tidak masuk, tapi mungkin para pelakunya saja, gitu ya. Jadi organisasi nirlabanya tidak terkait dengan itu. Karena organisasi nirlabanya kan tidak tahu sumber dana dari para penyumbang itu dari apa, nggak masalah, nggak tahu kan. Dan organisasi nirlaba itu dia menerima dana atau menerima sumbangan dari dana para donatur, terlepas donatur kan tidak nanya, Pak dana ini dari mana ya, kan nggak nanya gitu. Atau misalkan Dadang nih nyumbang atau Rizky nyumbang, sama Dewi ditanyain, Rizky kamu nyumbang 1 miliar, ini dananya dari mana ya, kan nggak gitu ya. Jadi organisasi nirlaba sendiri tidak akan tahu asal-usul pendanaan itu sendiri, gitu kan. Nah, terlepas nanti dalam pengelolaannya apakah dana itu kan kalau misalkan kan kalau kebanyakan kalau swasta kan tidak masalah ya, karena sifatnya apalagi kan CSR itu kan kewenangannya dari ownernya ya, dari para pemilik perusahaan bisnis, silahkan mau di CSR dan sumbang ke siapa ya terserah. Kecuali yang salah itu adalah misal kan tidak tahu sumber dananya dari mana tidak tahu organisasi nirlaba. Kalau kecuali gini, kalau organisasi nirlaba itu
gunakan dana itu tersebut tidak sesuai peruntukan, itu boleh. Itu mungkin yang salah adalah organisasi nirlaba. Misalkan bahwa CSR ini dipergunakan untuk membangun jaringan saluran air bersih di desa pedalaman misalkan, atau untuk pembuatan misalkan penerangan listrik di desa pedalaman. Nah, ternyata oleh si yayasan atau entitas nirlaba tersebut tidak dipergunakan itu, malah dipergunakan untuk membiayai operasionalnya. Nah, itu baru akan itu juga kalau ada yang melaporkan, gitu kan itu. Nah, itu masalahnya dana itu apakah bersumber dari korporasi itu kan tidak, entitas nirlaba tidak mengetahui ya sumber dananya, gitu kan, dan tidak akan menanyakan sumber dananya itu, kemungkinan kan gitu ya. Ya. Nah, itu jadi ya akan sangat jarang. Oh, jadi orang-orangnya saja gitu, Pak. Iya, kalau misalkan ada kasus hukum ternyata si penyumbang dana untuk entitas nirlaba itu terjerat kasus hukum, ya itu orangnya itu sendiri, tidak akan berkaitan dengan organisasi nirlaba itu, selama organisasi nirlaba itu benar-benar tidak mengetahui ada pendanaan. Kan rata-rata juga tidak tahu kan, apalagi organisasi nirlaba yang sudah capable ya, udah betul-betul sebetulnya sudah terbukti kan, kayak misalkan Baznas, Laznas, kemudian apalagi dompet duafa gitu kan, yayasan untuk negeri kan gitu ya, apalagi RCTI peduli kan gitu, ada banyak ya. Atau misalkan apa ya, Jalinan kasih, Pak. apa Yayasan Jalinan Kasih. jalinan kasih itu kan ya sudah kredibel dan tidak tahu biasanya pendanaan terlepas, kan itu sifatnya nirlaba ya, tidak mencari keuntungan gitu kan. Terlepas nanti dananya mau kembali ke apa ya, biasanya sih akan sangat jarang ketika proses hukumnya, kalau ada kasus hukum dari donatur itu sendiri ya, terlepas donatur itu ngasih kemana ya tidak apa, dan misalkan nih si donaturnya terlepas kasus hukum, aliran kas dananya masuk dan sudah dipergunakan oleh yayasannya, oleh organisasi apa dengan benar ya, tidak ada harus mengembalikan, tidak ada kewajiban mengembalikan kan gitu. Nah gitu nih, jadi hanya tergantung dari posisi ya donatur itu sendiri, dan sangat jarang sih. Tapi ya nggak tahu ya secara realnya seperti apa. Tapi intinya sangat jarang gitu ya. Proses itu juga melibatkan organisasi entitas nirlaba itu sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan. Jadi yang penting adalah Anda paham terhadap konsep pelaporan. Saya bahas dulu laporan keuangannya, standar keuangannya, supaya nanti, karena kan untuk siklusnya saya rasa Anda sudah paham ya, bagaimana menjurnal, sehingga nanti pelaporan. Coba nanti yang berbeda ada tadi, ada beberapa akun-akun yang mungkin baru dalam konteks akuntansinya kan gitu ya. Mungkin kan kalau kemarin kan Anda berbicara kebanyakan ya akuntansi komersil ya. Nah, itu tidak ada akun-akun seperti itu. Nah, di akuntansi nirlaba ada akun-akun yang sifatnya seperti itu. Jadi nanti bagaimana memilahnya, gitu kan. Ada lagi? Oke, kita lihat lagi. Ya. Hmm.
Kalau akuntansi komersilnya udah sampai mana ya untuk Anda? Sudah sampai apa materi akuntansi? Sekarang ada akuntansi keuangan nggak? Oh, AKL ya? Iya Pak, AKL. Akuntansi keuangan lanjutan 1 ya? Itu sekarang membahas apa? Siapa membahas apa sekarang? Sama kemarin pembubaran sekutu Pak. Oh, berarti ke akuntansi CV firma ya? Ya itu kan akuntansi pembubaran ya, sekutu ya? Ya, capital ya. Oke, sudah sampai sana ya. Ya berarti kan sebenarnya siklus akuntansi nirlaba itu sendiri sangat mudah ya. Karena sifatnya yang tadi hanya berbeda adalah akun-akunnya saja ya. Akun yang berbeda dalam konteks akuntansi nirlaba itu sendiri ya. Nanti Anda acuannya terhadap ya tadi laporan format laporan keuangan atau laporan keuangan yang diatur dalam ISAK 35 ini saja. Nanti bagaimana polanya? Kalau untuk konsep yang lain ya piutang seperti ya biasa saja ya. Cuma yang membedakan tadi adalah asetnya ada yang tidak terikat dan tidak terikat, pendapatan juga sama, ada yang terikat dan tidak terikat permanen atau temporer, kemudian juga dalam ekuitasnya digunakan adalah aset neto ya, di mana selisih dari aset dan liabilities itu sendiri ya. Nanti kita masuk dengan kasus ya, kasus kita coba dulu yang yayasan ini dulu ya, yang ZIS ya, yang zakat infak sedekah itu sendiri ya. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Semester 5 belum ada luring ya? Belum Pak. Saya di semester 3 ada luring. Sebentar lagi harus ke kampus. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Nanti biasa untuk absennya di YouTube aja, nanti saya share di YouTube-nya. Sampai ini percakapan ini saya rekam, Jemite ini nanti saya share di YouTube. Dan Anda ngasih komentar di YouTube-nya dengan nama dan NPM ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.